kawan-kawan. Jumpa lagi dengan saya, Advokat Jundi Saputra. Saya doakan semoga kita semua senantiasa diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang halal, berkah berlimpah, dan senantiasa dilancarkan serta dimudahkan segala urusan dan aktivitas kita. Amin. Pekan ini saya akan mengangkat tema terkait kredit macet. Kredit macet terkait dengan komunitas kita, yaitu kredit macet kendaraan bermotor atau kredit macet mobil. Kredit macet ini sering menjadi masalah di lapangan, di mana terjadi penarikan yang semena-mena oleh debt collector, penarikan yang arogan, yang tidak sebagaimana mestinya. Banyak hal yang negatif terjadi karena penarikan tersebut. Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru menyatakan bahwa terkait uang prestasi atau kredit macet tadi, uang prestasinya harus didasarkan atas kesepakatan para pihak. Jadi tidak bisa kreditor hanya menyatakan bahwa kredit tersebut uang prestasi atau bermasalah, tapi harus disepakati juga oleh debitornya sebagai konsumen. Jadi walaupun leasing atau kreditor memiliki sertifikat jaminan fidusia, di mana di situ di dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut leasing diberikan hak untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang terbaru tersebut, tidak bisa leasing semena-mena melakukan eksekusi secara sepihak. Jadi harus didasarkan atas kesepakatan bersama bahwa telah terjadi wan prestasi atau ingkar janji. Wan prestasinya di mana, dalam hal apa, itu semua harus disepakati. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, apabila tidak disepakati terkait wan prestasi, maka leasing harus mengajukan gugatan kepada pengadilan negeri setempat, di mana setelah gugatan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap, maka baru bisa setelah itu dimohonkan untuk diajukan eksekusi. Jadi kalau kita melihat atau membaca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dapat kita tafsirkan bahwa leasing ini tidak bisa lagi semena-mena seperti dulu, walaupun memang di dalam sertifikat jaminan fidusia telah diatur bahwa leasing itu bisa melakukan eksekusi secara sepihak, tapi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak bisa lagi leasing melakukan eksekusi secara sepihak. Jadi harus didasarkan pada kesepakatan bersama atau kesepakatan kedua belah pihak bahwa telah terjadi wan prestasi. Terus kalau memang tidak disepakati adanya terjadinya wan prestasi, maka leasing harus mengajukan kepada pengadilan negeri. Jadi caranya sama seperti gugatan pada umumnya. Jadi caranya sama. Lalu bagaimana kalau kendaraan tetap ditarik oleh debt collector, ditarik di jalan atau dimanapun itu, tetap ditarik? Jadi tidak mengindahkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Untuk hal tersebut, konsumen atau debitor bisa melaporkan pihak eksternal atau debt collector tersebut kepada pihak berwajib. Atas dasar apa? Ada beberapa hal yang bisa kita sangkakan kepada oknum atau pihak debt collector tersebut. Di antaranya adalah terkait perampasan, itu bisa masuk. Paling masuk akal adalah perampasan. Dan ada juga tentang penipuan, juga bisa.
Namun menurut hemat saya yang paling masuk adalah perampasan. Jadi untuk para konsumen atau debitor, kita tidak boleh hanya tinggal diam apabila kendaraan kita ditarik secara paksa oleh leasing melalui debt collector. Jadi kita harus melakukan perlawanan karena kita sudah dijamin oleh hukum, apalagi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi terbaru, yaitu yang saya sampaikan tadi, di mana putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diajukan karena memang ada kasus serupa yang terjadi. Namun akhirnya Mahkamah Konstitusi memang mengabulkan sebagian. Di antaranya adalah tadi yang saya sampaikan adalah tidak bisa leasing menarik secara sepihak objek jaminan fidusia hanya didasari karena adanya wan prestasi, dan wan prestasi itu hanya sepihak dinyatakan oleh leasing. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus ada pernyataan juga dari konsumen bahwa memang konsumen telah melakukan wan prestasi. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan, kawan-kawan. Nanti kita akan jumpa lagi di tema yang lain di pekan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.